بلساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما اللهم نور قلبي بنور هدايتك بنور قمرك ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babur rubai. Bab 44 iki di dalamnya terdapat 37 nasihat, 8 hadis dan sisanya adalah athar. Al-maqalatul ula, maqalah pertama, ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda kepada li Abi Dzarrin Al-Ghifari, kepada Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Nama dari Abi Dzar Al-Ghifari ini adalah Jundab bin Junadah. Jadi nama beliau Abu Dzar Al-Ghifari itu adalah Jundab bin Junadah. Rasulullah ngendika, ya Abadzar, Abadzar, ngendikanipun Rasulullah siji, as-safinata fa innal bahra amiqun, perbaharuilah perahumu karena laut itu dalam. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kita itu disuruh apa? Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah perbaiki niatmu di setiap sesuatu yang engkau lakukan dan yang engkau tinggalkan. Untuk apa diperbaharui? Untuk menghasilkan ganjaran untukmu dan menyelamatkan dari siksa Allah Ta'ala. Kemudian Al-Imam Umar Al-Faruq mengirimkan sebuah surat atau menulis sebuah surat yang dikirimkan kepada Imam Abi Musa Al-Asy'ari, semoga Allah meridhainya, kepada keduanya. Isi dari surat Al-Imam Al-Faruq kepada Imam Abi Musa Al-Asy'ari adalah man khalasat niyatuhu, siapa saja yang niatnya ikhlas, kafahullahu ma bainahu wa bainan nas, maka Allah mencukupinya akan sesuatu yang ada di antara dirinya dan orang-orang. Lajeng Sayyidina Salim bin Abdullah bin Umar Al-Khattab juga mengirimkan sebuah surat kepada Umar bin Abdul Aziz, semoga Allah meridhainya. Isi dari surat itu, i'lam ya Umar, ketahuilah wahai Umar, anna aunallahi lil abidi biqadri niyatihi, bahwasanya pertolongan Allah kepada seorang hamba itu seukuran niatnya. Faman khalasat niyatuhu tamma aunallahi lahu, siapa saja yang ikhlas niatnya, maka sempurna pertolongan Allah kepadanya.
Dan siapa saja yang kurang niatnya, maka akan berkurang pertolongan Allah kepadanya. Dengan ukuran kekurangan niatnya. Jadi segala sesuatu intinya yo di dalam tergantung pada niat intinya ngoten niku. Ngeten. Yang nomor kedua, wa khudhiz zada kamilan fa inna safara, ambillah perbekalan secara sempurna karena perjalanan fil akhirati ba'idun, karena perjalanan di akhirat itu jauh. Dalam hal ini sangat sekali melelahkan. Makanya Rasulullah ketika dikon apa? Kon mundut perbekalan. Karena perjalanannya masih jauh untuk menuju akhirat dan perjalanannya pun sangat melelahkan. Perbekalan di sini bukan berarti kita nggawani sega karo beras. Perbekalan di sini adalah ilmu amal soleh. Karena amal-amal soleh itulah nanti yang akan bisa menemani kita di dalam perjalanan menuju akhirat. Faham kira-kira nggih? Yang nomor ketiga, wa khaffifil hamili wa khaffifil himla, ringankan beban. Kalimat al-himla itu dibaca kasrah hurufnya, yakni dunia yang membebanimu. Jadi di sini ringankan beban itu bukan berarti beban menuntut ilmu, tapi bukan beban karena banyak ilmu, tapi beban karena dunia yang membebani kita. Maka dari itu ringankanlah beban itu. Ora wajib dunya awake dhewe kon duwe dunya akeh. Nggih napa mboten? Mboten wajib. Sing diwajibke awake dhewe kon nuntut ilmu amal sing akeh. Ngoten. Karena apa? Kenapa awake dhewe kon meringankan beban? Jangan terlalu banyak membawa dunia, apalagi mencintai dunia, karena sesungguhnya perkara akhirat itu serupa dengan laut yang dalam, dengan perjalanan yang jauh dan dengan bukit yang sulit, karena banyak kejadian-kejadian yang menakutkan. Jadi diibaratkan angger nang laut jerone mbuka apa laute. Angger nang pergunungan, perbukitan angel mlakune apa meneh nggawa barang. Nek nang gunung mbok ana ula. Nggih ta mboten? Angger nang laut jelas angger wis menjero puyeng kok. Ora wis jelas niku membahayakan. Dan ini gambarane ngawake dek maring akhirat niku digambaraken yang Rasulullah niku perjalanan bukit-bukit yang susah, yang banyak rintangannya. Digambarkan laut, begitu dalamnya laut yang penuh dengan bahaya. Nek awake dewek orang duwe beban apa maning, orang duwe perbekalan sing manfaat apa maning, bahayanya minta ampun. Yang nomor ketiga, wa akhlisil amala fa innan naqida, ikhlaskanlah amal, karena sesungguhnya ikhlas itu jadi penilai, yakni zat yang memiliki perhitungan dan memilah antara kebaikan
dan keburukan, yaitu Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala adalah maha melihat, yakni mengawasi dan mengamati semua kejadian. Jadi awake dhewe kon mengikhlaskan amal. Bagaimana sih caranya? Ibaratnya ya kayak wong ngising, wis metu rasanya enak apa ora? Enak. Wis ngoten niku. Kon mengikhlaskan amal, wis ora usah karo apa-apa maning. Nggih. Ora usah ngarep ngapro-propo maning, wis diikhlaskan bae wis. Qala Abu Sulaiman Ad-Dharani, Imam Abu Sulaiman Ad-Dharani berkata, tuba liman tabat lahu khatwatun wahidatun fi umrihi la yuridu biha illallah ta'ala. Beruntung bagi orang yang melakukan satu langkah yang baik baginya dalam hidup yang dia tidak inginkan, langkahnya menuju kepada selain Allah. Di sini kalimat ini dikutip dari sabdanya Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ammar, ya. Jadi kalimat akhlisul amala fa innan naqidun ini dikutip dari sabdanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Mu'adz radhiyallahu an. Sing muline kepripun? Akhlisul amala yahzika minhul qalil. Ikhlaskanlah amalmu, maka akan membekas padamu dari amal ikhlasmu itu amal yang sedikit. Wa qala sa'ir, berkatalah seorang penyair, faradun 'alan nasi an yatubu lakinna tarakat tunubi aujabu. Kewajiban atas manusia untuk bertaubat, akan tetapi meninggalkan dosa itu lebih wajib. Kewajiban atas manusia itu ya untuk bertobat, akan tetapi meninggalkan dosa itu lebih wajib. Bertobat hukumnya wajib, tapi meninggalkan dosa itu juga lebih wajib. Kalau pada baik kagak ngadi misalnya yang tadi ya. Wasabru fin naibati sa'bu lakinna fawta thawabi as'abu. Bersabar di dalam bersabar dalam tertimpa musibah itu sulit, akan tetapi kehilangan pahala itu lebih sulit. Wadahru fi sarfihi ajibun lakinna ghaflatan nasi a'jabu. Zaman dalam pergulatannya itu menakjubkan, akan tetapi kelalaian manusia itu lebih menakjubkan. Wa kullu ma qad yaji qaribu lakinil mauta min dzaka aqrabu. Setiap sesuatu yang sekali datang itu dekat, akan tetapi kematian dibanding hal itu lebih dekat. Jadi ucapan penyair ini, bait yang ketiga yang berbunyi wadahru apa? Fi syarfihi ajibun lakinna ghaflatan nasi ajibu. Jadi ucapan penyair ini, zaman dalam pergulatannya itu menakjubkan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah inna zamana fi taghayyurihi bil umuril hadisati ajibun.
Sesungguhnya zaman dalam perubahannya dengan segala perkara yang terjadi itu menakjubkan. Ya iya, zamannya merene-merene kan selalu berubah menakjubkan. Nah, dari Sayyidina Anas, suatu hari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iki metu keluar sambil memegang tangan Sayyidina Abu Dzar. Lalu beliau bersabda kepada Abu Dzar, "Ya Aba Dzarrin, a'limta anna baina aydina ngaqabatan ka'udan la yasda'duha illal mukhiffun." Wahai Abu Dzar, tahukah engkau bahwa di hadapan kita ada lereng bukit yang menyulitkan, tidak akan bisa mendakinya kecuali orang-orang yang meringankan diri. Lajeng seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, aminal mukhaffina ana aminal musqalin." Seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, apakah saya termasuk orang-orang yang meringankan diri atau orang-orang yang memberatkan diri?" Nabi SAW bersabda, "A'indaka ta'amu yaumik." Apakah engkau mempunyai makanan untuk sehari? Lelaki itu jawab, "Na'am, ya." Faqala Rasulullah SAW, lalu Rasulullah bertanya, "Wa ta'amu ghadin?" Dan makanan untuk esok hari? Lelaki itu pun bertanya lagi, "Naam, nggih Rasul." Lalu Rasulullah bersabda lagi, "Wa ta'amu ba'da ghadin?" Dan makanan untuk lusa? Qala, jawab laki-laki itu berkata, "La, tidak." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah bersabda, "Lau kana 'inda ta'amu thalathati ayyamikum minal musqalin." Seandainya engkau mempunyai makanan untuk 3 hari, maka engkau termasuk orang-orang yang memberatkan diri. Angel apa ora kae? Jadi Rasulullah angger kowe kok lunga-lunga, ya, seandainya engkau itu mempunyai makanan untuk 3 hari, maka engkau termasuk orang-orang yang memberatkan diri dalam perjalanan. Maksudnya bagaimana ini? Orang usah nyimpen panganan, ya, ngerti tak? Rasulullah ketika sekarang punya uang, habiskan untuk sedekah. Niku Rasulullah. Ditilik nang kamar kayak nyong akeh temen panganane, oi kayak gue ya ra. Jadi yang Rasulullah apa yang dipunya dihabiskan untuk sedekah. Oh, dihabiskan untuk sedekah. Nanti niku. Makanya ini ketika ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sampai menjawab. Apa bersabdanya gimana? Seandainya engkau mempunyai makanan untuk 3 hari, maka engkau termasuk orang-orang yang memberatkan diri. Jadi orang-orang yang membawa beban berat. Niku lho. Jadi orang usah nyimpen-nyimpen. Orang usah mikir ki ngesuk arep mangan apa orang usah mikir, wis yakin bae karo Gusti Allah. Ngoten niku maksudnya. Paham ora kira-kira? Ngoten. Jadi seperti itu. Rasulullah berarti mengajarkan kepada kita bahwa apa? Kita disuruh tidak usah banyak menyimpan suatu makanan, sebuah makanan itu gak usah banyak-banyak. Syukur intinya gini, dia nanggo mangan sedina, orang apa-apa nih sedina. Ngerti niku. Gini dalam perjalanan maksudnya ya, dalam perjalanan ngerti niku. Nantinya bagaimana? Ketika kita punya dunia, ya semampu kita harus sering bersedekah. Diinfakkan, rasa pusing ngesuk apa, anggar sampean kayak mikir khawatir, anggar sampean kayak mikir kayak ngesuk siat pangan apa, ya nyong kudu nyiap nanggung ngesuk ya nggo madang kayak berarti sampean karo yakin dengan keadaan besok dong. Gitu mboten? Belum yakin dengan keadaan besok bahwa urung yakin kepripun? Ya jelas urung yakin kalau dadi Gusti Allah wong kon perintah faqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kan diperintah kaya ngono. Berarti anggar sampean kaya ngono ora gelem donga berarti sampean kan yakin kalau janjine Allah. Gitu mboten? Makanya Rasulullah niku mengajarkan terus. Ketika Rasulullah itu diberikan rezeki, langsung Rasulullah nyapa nyekel-nyekeli lah. Itu tok bagikan deng mari bojo-bojone, ya kan? Mari wong sing miskin, fakir miskin kasih semua. Wis aku ora sementing asli ana maning. Masih ana awan ya ana pangan. Karena iki bahasane nek wong tua
Gimana betul? Nek zaman sekarang sudah beda. Makanya apa? Tadi ngomong kan, zaman itu akan ada perubahan yang menakjubkan, kan begitu? Dan niku semakin kesini, zaman kesini itu lah nyong nabung kudu ditakeh. Pikiran kan aja gue umumnya. Ngono niku. Padahal orang nganti nek awake dhewe napa? Nabung kok duit akeh rada. Jadi pikirnya rupa-rupa ki ngonyong tuku mobil, ki ngonyong tuku piye. Berarti duduk mementingkan go fakir miskin duduk. Tapi enggak mementingkan diri sendiri, tuku mobil, masih ngapik dan lain sebagainya. Gitu mboten? Ngono. Jadi itu kayak ngono. Insyaallah ya, santri-santri kalian kok sugih ya pada eling karo fakir miskin apa ora kira-kira? Hah? Gus pakai siapa ora? Nek duwe sugih nang Gusti Allah arep ngeling-eling karo fakir miskin yatim piatu ora? Hah? Ngatak dongana pada sugih-sugih santri kalian lho. Jadi pada sing sugih-sugih eman-eman ngoten niku. Dadi ora usah khawatir dengan janji-janji Allah. Ya. Orang usah khawatir dengan janji-janji Allah. Orang usah ragu dengan janji-janji Allah. Sing penting karena apa? Gusti Allah niku seneng karo wong-wong sing gelem jaluk. Ngerti? Gusti Allah niku seneng maring wong sing gelem dijaluk karo Allah. Kena donga sing antik. Nek gelem dilakoni. Ya Rasulullah, kula niki umate panjenengan, senadyan kula jahil maring ilmu tapi niki kula ngaku kula kepengin dadi umate panjenengan. Wis sampeyan karo Gusti Allah, ya Rasul, aku kepengin sugih. Ora apa-apa ae kowe. Desugihna aku men aku iso manfaat sugih dong. Misalnya nek pengen duwe omah, ayo mau sugihna apa? Bukan sugihna pada dunyane, tapi sugihna pakertine kula. Pengetahuane kula, pemahamane kula niku sugihna ben supaya aku lebih bermanfaat urip ning dunya akhirat. Kowe donga sing ngantuk jarang ana kowe. Ngoten. Jadi mangane mau gue disebutna ya seseorang yang menyimpan makanan untuk lebih dari 3 hari di dalam musafir ini, kalau lebih dari 3 hari maka itu sama saja memberatkan diri di dalam perjalanan menuju akhirat. Paham nggih? Dunyane kok disimpen wes ora tok-tok nang dunya kan saya kan hancur. Saiki panganan bae disimpen saya bosok apa ora? Dadi ora usah nyimpen panganan, ki engko sing berarti panganan nggih dipek maning. Ha iku ya. Hah? Sing iki pada dadi kita wong tuane misalnya pada duit. Nah, engko di panganan ada disimpen-simpen engko bosok. Akhirnya mambu terus ora bisa dipangan, eman-eman apa ora? Jadi mengko anggar diwehi nang wong tua apa duwe nang kanca, ada nyimpen nang kamar ki panganan ki aja. Wis ayo makan bareng. Enak apa ora? Mangan-mangan bareng wis. Dadi ora usah nyimpen-nyimpen panganan, ngesuk lihat maning anak awan mesti anak pangan. Ya ngono. Begitu juga halnya dengan dunia, dengan akhirat, perjalanan kita menuju akhirat. Tidak usah kita itu menyimpan banda dunia lah. Nyong takon Rasulullah coba nyimpen benda dunia apa ora Rasulullah? Rasulullah itu namung ninggalkan apa? Sing terkait dunia coba? Sendal. Iya ora? Imamah, klambi, ini pedang, karena itu memang untuk perang, ya kan? Apakah Rasulullah ninggalkan mobil? Hah? Boten kak? Apa Rasulullah ninggalkan rumah? Umah bodol. Gini betul. Kita dicontoh nih, nang guru kita, guru dunia nih, yang dari utusannya Gusti Allah. Jadi wes, orang sampai mikir-mikir perkara dunia-dunyaan wes. Sudah dana abotin wabotnya minta ampun nyong ngelakoni berong bisa ngantek saniki. Yang dan nyatane nyong coba wis nyal perang ngurusi umah ibaratnya ya gue berong bisa sih gak umah apik baik kayak senadane kayak kaya ra mencoba untuk lah bisa perang ngurusi nyong dawa kalau perang ngurusi keluarga atau ngurusi santri apa di situ beda tepan wangel masih dibegal ke rumah kayak kaya iya pak ngono mengana ayo belajar bebarengan jangan memikirkan diri sendirilah ya kan kecuali kita memikirkan hal-hal yang baik untuk diri sendiri gak jadi masalah
Kalau dunia wes ora usah dikhawatirkan terkait dunia. Selagi ana pangan mesti ana, selagi ana awan mesti ana apa? Pangan. Selagi kita sehat makan insyaallah nih nikmat. Wes awak sehat makan nikmat. Anggone salat dadi semangat. Sing sregep salat insyaallah berkat. Terus apa maning? Dit ora bakalan dipun laknat yang ngono wis bahasane. Gloweh kaya ngono ta intine. Dadi ora usah pusing-pusing perkara dunya. Sampai santri kene aja pusing goro-goro mikirkan dunia. Nek pusing memikirkan ilmu pengetahuan supaya kita itu bisa soleh, nggak jadi masalah. Tapi kalau kok pusing memikirkan dunia, ora usah dipikir. Melas kalawan. Wedhus, iki ora ngisuk wedhus. Nah, dadi ora usah mikir-mikir dunia kok ngarit ae ya, ora usah. Jadi penghalang. Ya. Dunia itu bisa menjadi penghalang dan dunia itu bisa menjadi jembatan. Anggar ngerti ilmu itu jadi jembatan, anggar orang ngerti ilmu itu jadi penghalang. Iya Pak. Ngene niku. Iku dadi beban sih. Jadi Rasulullah dadi beban, dunia niku dadi beban. Tapi anggar ngerti ilmu ora. Contohnya apa? Ya gue mau nyong titipna bae lah. Gue titipna apa? Dunia titipna ka wong-wong sing bisa manfaatkan dunia, mari fakir miskin. Itu titipna kan bahasane. Nanti niku. Ngedunya, wong arep menuju ke akhirat sih. Ojo dititipno nang kamar bae, di bulang kamar sing bosok mos men. Percuma. Yakin tenanan kuwi tenanan iku asli. Iya. Ora diempani melung-melung, diempani aduh le ngarit, ya Pak. Gue nak karo wedhus misalnya gitu ya. Jadi ora sampai pusing. Memang Rasulullah itu mengembala. Iya kan? Tapi dengan mengembala itu Rasulullah tidak menjadi beban, ngaten niku. Gembala domba-domba itu tidak menjadi beban karena pada saat itu Rasulullah belum menjadi seorang rasul. Masih menjadi seorang pengembala domba. Paham ya? Semoga bisa bermanfaat. Rabbana iftah bainana qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وقنا عذاب النار. الفاتحه.